Halo anak-anak hebat, bagaimana kabar kalian hari ini? Ibu harap kalian selalu dalam keadaan sehat ya. Nah anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang konduktor dan isolator panas. Anak-anak, di sini ibu mempunyai sebuah gelas kaca. Pernahkah kalian membuat teh panas menggunakan gelas kaca seperti ini? Lalu, apakah yang kalian rasakan ketika menyentuh gelas yang berisi teh panas? Ya, benar sekali. Tangan kalian akan terasa panas. Kira-kira mengapa demikian? Padahal tangan kalian tidak menyentuh air teh panas tersebut secara langsung dan hanya menyentuh dinding gelas kaca tersebut. Ya, benar sekali. Kaca merupakan salah satu benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik. Sehingga panas dari air teh tersebut akan dihantarkan oleh kaca ke tangan kita. Dengan demikian, ketika tangan kita menyentuh gelas yang berisikan air panas, maka tangan kita juga akan terasa panas. Nah, anak-anak hebat, kira-kira benda apa lagi ya yang mampu menghantarkan panas dengan baik? Untuk mengetahui hal tersebut, mari kita perhatikan praktikum berikut ini. Sebelum kegiatan praktikum dimulai, silakan anak-anak siapkan alat dan bahan berikut. Yang pertama yaitu air panas secukupnya, kemudian 1 buah penggaris plastik, 1 buah sendok logam, 1 buah gelas, 1 buah pensil, dan 1 batang kawat besi. Jika alat dan bahan telah disiapkan, selanjutnya silakan anak-anak ikuti langkah-langkah yang ibu lakukan berikut ini. Pertama-tama, tuangkan air panas ke dalam gelas secukupnya. Tuangkan air panas dengan berhati-hati. Kemudian, masukkan penggaris dan sendok ke dalam gelas yang telah berisi air panas. Masukkan hingga salah satu ujung kedua benda tersebut terendam dengan air panas. Selanjutnya, tunggu selama 1 menit. Setelah didiamkan selama 1 menit, coba anak-anak pegang bagian ujung sendok dan penggaris yang tidak terendam air panas. Apakah yang anak-anak rasakan ketika memegang ujung sendok dan penggaris tersebut? Apakah tangan kalian terasa panas atau tetap dingin? Ya, benar sekali. Tangan yang memegang ujung sendok logam akan terasa panas, sedangkan tangan yang menyentuh ujung penggaris akan terasa tetap dingin. Lalu, bagaimana dengan benda lainnya? Mari kita buktikan. Masukkan pensil dan kawat besi ke dalam gelas hingga salah satu ujung pensil dan kawat terendam dengan air panas. Kemudian, tunggu selama 1 menit. Setelah 1 menit, peganglah bagian ujung pensil dan kawat yang tidak terendam air panas. Apakah yang kalian rasakan ketika memegang ujung pensil dan kawat tersebut? Apakah tangan kalian terasa panas atau tetap dingin? Ya, benar sekali. Tangan yang menyentuh pensil akan terasa tetap dingin. Sedangkan tangan yang menyentuh kawat besi akan terasa panas. Dari kegiatan praktikum yang telah kita lakukan tadi, apakah yang dapat anak-anak simpulkan? Ya, benar sekali.
Sendok logam dan kawat besi merupakan benda yang mampu menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan penggaris plastik dan pensil merupakan benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Benda yang dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor panas. Sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan isolator panas. Benda yang bersifat konduktor panas dapat terbuat dari bahan seperti logam, kaca, besi, baja, aluminium, dan lain-lain. Seperti kegiatan praktikum yang telah kita lakukan tadi, sendok terbuat dari logam dan kawat terbuat dari besi. Sehingga kedua benda tersebut dapat menghantarkan panas dengan baik. Sedangkan benda yang bersifat isolator panas terbuat dari bahan seperti kayu, kain, plastik, dan lain-lain. Seperti kegiatan praktikum yang telah kita lakukan tadi, penggaris terbuat dari plastik dan pensil terbuat dari kayu. Sehingga kedua benda tersebut tidak dapat menghantarkan panas dengan baik. Benda-benda yang bersifat konduktor dan isolator panas sering kita manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya seperti setrika yang kita gunakan untuk merapikan pakaian. Alat setrika terbuat dari bahan yang bersifat konduktor seperti logam yang dapat menghantarkan panas sehingga dapat merapikan pakaian dengan baik. Sedangkan gagang setrika terbuat dari bahan yang bersifat isolator seperti kayu dan plastik agar tangan kita tidak terasa panas ketika memegang setrika tersebut. Nah anak-anak, menarik bukan pembelajaran hari ini? Jadi, dapat kita simpulkan bahwa benda yang mampu menghantarkan panas dengan baik disebut dengan konduktor panas. Sedangkan benda yang tidak dapat menghantarkan panas dengan baik disebut dengan isolator panas. Nah, untuk lebih menambah pemahaman kalian mengenai konduktor dan isolator panas, silakan anak-anak kerjakan tugas berikut ini. Nah, anak-anak, sekian pembelajaran kita hari ini. Terima kasih telah menyimak video pembelajaran ini dengan baik. Tetap semangat belajar dan jangan lupa untuk selalu menjaga kesehatan. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya.